Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yunus dalam firman-Nya, wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Demikianlah Ismail, Yasa, Yunus dan Lut semuanya kami utamakan di atas alam semesta, yaitu mereka adalah orang-orang pilihan. Kemudian Allah menyebutkan serentetan nama-nama para rasul. Setelah itu di antara Nabi Yunus, setelah itu Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah telah berikan petunjuk kepada mereka. Fabihudahum muqtadih. Maka ikutilah petunjuk mereka. Di antara para nabi yang kita disuruh ikut petunjuknya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Siapakah Yunus? Yunus bin Matta alaihissalam adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di negeri Nainawa di Mosul di Irak. Ketika dia mendakwakan kaumnya kepada tauhid dan kepada kebenaran, ternyata kaumnya tidak beriman. Kaumnya tidak beriman, maka dia pun pergi meninggalkan kaumnya sebelum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi." Ketika Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah dan dia menyangka kami tidak akan menyulitkan urusannya. Ternyata dia pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, wa inna Yunus laminal mursalin. Sungguhnya Yunus termasuk dari para rasul. Idz abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika dia pergi, yaitu dia kabur dari perintah Allah Subhanahu wa taala menuju kapal yang penuh dengan muatan. Ternyata Allah mengujinya dan kemudian ombak besar menerpa kapal tersebut dan para penumpangnya akan tenggelam, maka harus ada yang turun dari kapal tersebut. Fasahama fakana minal mudhadhin. Maka mereka pun melakukan qur'ah, undian. Ternyata nama Yunus keluar. Sampai disebutkan 3 kali dilakukan undian, nama dia terus keluar. Akhirnya Yunus pun tahu dia diinginkan oleh Allah untuk keluar dari kapal tersebut. Maka dia pun membuka bajunya, lantas dia pun turun ke laut, kemudian dia pun berenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Lantas dia pun ditelan oleh ikan paus dalam kondisi tercela. Ketika ditelan oleh ikan paus, maka Yunus alaihissalam pun sadar. Maka dia pun bertasbih yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia menyuruh dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Ada yang mengatakan kegelapan malam, ada yang mengatakan kegelapan tersebut kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan paus dan juga kegelapan awan yang mendung yang hujan deras ketika itu. Maka seruannya didengar oleh Allah. Dia berkata, la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Aku termasuk orang yang bersalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastajibna lahu fanajjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun mengabulkan doanya, permohonannya, lantas kami menyelamatkan dia dari penderitaannya, dan demikianlah kami kabulkan, kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia ke tempat yang tandus. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Maka ikan paus membawa dia ke pinggiran lantas memuntahkannya di sebuah dataran yang tandus. Dalam kondisi Yunus benar-benar sakit. Kata Allah, wa huwa saqim, dalam kondisi sakit. Disebutkan seperti anak burung yang baru lahir tanpa ada sayap sama sekali, yaitu kurus kering. Benar-benar sakit. Maka Allah siapkan makanan bagi Yunus. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Maka kami tumbuhkan baginya semacam buah labu, yaitu buah yang langsung bisa dimakan, kemudian punya daun yang lebar sehingga bisa digunakan sebagai selimut oleh Yunus alaihissalam karena dia dalam kondisi sangat sakit parah. Setelah itu Allah muliakan dia. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lantas
Allah mengutusnya kepada 100.000 pengikut umatnya, bahkan lebih. Ada yang mengatakan lebihnya 20.000, ada yang mengatakan lebihnya 30.000, ada yang mengatakan lebihnya 70.000, yaitu 120.000 atau 130.000 orang atau 170.000 orang. Dan itu adalah jumlah yang banyak di zaman tersebut. Kata Allah, fa'amanu famatta'nahum ilahin. Kemudian mereka pun beriman seluruhnya dan kami memberikan mereka kesenangan sampai pada waktunya. Inilah Yunus alaihissalam yang kemudian pergi dalam kondisi marah karena ketika dia berdakwah umatnya tidak beriman. Padahal dia sudah ancam kepada mereka bahwasanya akan datang azab yang menimpa kalian. Tapi mereka tidak peduli dan mereka tetap tidak beriman. Maka dia pun pergi meninggalkan kaumnya sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sabar, kemudian dia pergi, akhirnya Allah pun mengujinya dengan ujian yang tadi telah kita sebutkan. Namun di balik ujian tersebut banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Oleh karenanya Allah mengatakan, ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah para rasul yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Fabihudahum muqtadih. Bahwasanya ikutilah petunjuk mereka. Maka ternyata ketika Yunus alaihissalam mengalami ujian, dia melakukan hal-hal yang indah yang merupakan pelajaran bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin. Yunus alaihissalam seorang rasul. Ketika dia melanggar perintah Allah atau pergi tanpa perintah Allah, fa dhanna allan naqdiru alaihi. Dia menyangka bahwasanya dia tidak akan diuji oleh Allah karena dia seorang rasul. Ternyata Allah mengujinya dan Allah menghukumnya. Jikalau Yunus alaihissalam yang levelnya level rasul bisa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Siapakah kita? Kemudian Yunus alaihissalam ketika Allah ingin mengujinya, maka Allah siapkan bahan-bahan ujian. Maka Allah membuat dia pergi ke lautan. Disebutkan dia berjalan dari negeri Mausil ke lautan dengan jarak yang sangat jauh, mungkin 1.000 kilo lebih untuk sampai ke lautan. Kemudian dia naik kapal. Kapal pun sudah disiapkan oleh Allah. Ternyata ombak pun telah disiapkan oleh Allah. Ternyata ikan paus pun sudah disiapkan oleh Allah untuk menelannya. Maka Allah kalau ingin menguji seorang, semua sudah disiapkan. Semua disiapkan. Tinggal kita jalani ujian tersebut. Dan kalau ujian sudah diberikan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menghilangkan ujian tersebut kecuali yang meletakkan ujian itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus. Masuk dalam usus ikan paus. Sulit untuk bergerak, sulit untuk beraktivitas dalam usus ikan paus. Tapi dia bisa berdoa dengan berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia mengakui kesalahannya. Dan itulah orang kalau terkena musibah, maka yang terbaik adalah beristighfar, mengakui kesalahannya. Karena kebanyakan musibah yang menimpa kita akibat kesalahan kita. Dengan level kesalahan yang bertingkat-tingkat. Oleh karena dianjurkan seorang ketika berdoa, dia beristighfar. Seperti Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kuatkan tauhid dan beristighfar. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika berdoa, dia membuka doanya dengan berkata, Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepada aku kekuasaan yang tidak pantas seorang pun meraihnya setelah aku. Maka di antara adab doa adalah seorang mengakui kesalahannya dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan doanya. Di antara sebab Nabi Yunus alaihissalam dikabulkan doanya, selain dia beristighfar ketika itu, ternyata dia punya masa lalu yang indah. Makanya Allah mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan dahulunya Yunus alaihissalam suka bertasbih, suka salat, tentunya kami akan takdirkan dia berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi ternyata dia dahulu suka berzikir, suka berdoa, suka salat. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Anas bin Malik menyebutkan ketika Yunus berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka suara dia terangkat ke langit didengar oleh malaikat. Malaikat mengatakan, ya Rabbana sautun dhaif, ada suara yang lemah.
yang suara kami kenal, yang biasanya suara ini terangkat ke langit. Kita tahu bahwasanya amalan soleh diangkat ke langit dan malaikat kenal suara tersebut. Tapi aneh, dari negeri yang jauh. Siapa dia Allah? Dia adalah Yunus alaihissalam yang sedang diombang-ambikan oleh ikan paus di tengah lautan. Maka Allah pun menyelamatkan dia karena kesolehannya sebelumnya. Oleh karena Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah dalam kondisi kau lagi lapang, maka niscaya Allah akan kenal engkau dalam kondisi susah. Kalau kita lagi lapang, lagi sehat, lagi kuat, lagi banyak, ekonomi lagi bagus, lagi banyak uang, maka beribadahlah kepada Allah. Cari muka kepada Allah ketika kita dalam kondisi lapang. Niscaya ketika dalam kondisi sulit, Allah akan mengenal kita. Sebagaimana sabda Nabi, ta'arraf ilallahi firraha. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika dalam kondisi lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan kenal engkau ketika dalam kesulitan. Subhanallah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Seandainya dia tidak beristighfar, maka dia tercela. Kata Allah, laula an tadarakahu ni'matun mir rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madhmum. Seandainya dia tidak mendapatkan rahmat Allah, tentu kami akan mengeluarkan dia ke tanah tandus dalam kondisi tercela. Tapi ternyata dia bertaubat kepada Allah sehingga dia tidak tercela ketika dilemparkan ke tanah tandus. Itu awal dari kebahagiaan yang dia rasakan. Maka Allah siapkan buah labu untuk dia makan, untuk dijadikan selimut baginya. Setelah itu dia jadi sehat, maka Allah mengirim dia kembali kepada kaum yang telah membangkang kepadanya. Ternyata Allah memuliakan Nabi Yunus alaihissalam. Ternyata kaumnya beriman setelah itu. Setelah dia pergi, ternyata kaumnya beriman. Setelah melihat azab di hadapan mereka. Dan ini salah satu keistimewaan kaum Nabi Nuh. Tidak Allah berikan kepada kaum-kaum yang lain. Kalau kaum-kaum yang lain sudah melihat azab, lantas bertobat tidak diterima. Kecuali kaum Nabi Nuh, Allah berfirman, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu fakashafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Kalau seandainya ada suatu negeri yang beriman lantas bermanfaat iman mereka, yaitu negeri-negeri sebelumnya, kalau sudah melihat azab mereka tidak beriman. Mereka baru beriman setelah melihat azab. Dan ketika sudah melihat azab, iman mereka tidak bermanfaat kecuali kaum Nabi Yunus alaihissalam. Maka para ulama membahas, kenapa kaum Nabi Yunus alaihissalam dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah melihat azab mereka beriman, ternyata iman mereka bermanfaat. Ada yang mengatakan dalam rangka memuliakan Nabi Yunus alaihissalam yang telah sedih karena meninggalkan kaumnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedih, dia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur agar dia bersabar dalam berdakwah. Kemudian ketika dia kembali berdakwah, ternyata semuanya beriman. Tidak seorang pun dari kaumnya yang kafir dengan jumlah yang sangat banyak, 130.000 atau 170.000 atau 120.000. Dan ini keistimewaan bagi Nabi Yunus alaihissalam. Makanya Allah berfirman setelah itu, fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Maka Allah memilih dia dan Allah menjadikannya sebagai orang yang saleh. Makin dalil bahwasanya orang jika telah melakukan kesalahan, kemudian dia kembali kepada Allah, bisa jadi dia lebih baik daripada sebelumnya. Bisa jadi dia lebih baik daripada sebelumnya. Sebagaimana Yunus alaihissalam, setelah dia bersalah, kemudian dia bertobat, maka dia lebih baik daripada sebelumnya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, ketika bersalah, diturunkan ke muka bumi, kemudian kembali dengan lebih baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menurunkan Adam, Allah mengatakan, fajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Maka Allah pun memilihnya menjadi lebih baik setelah dia bermaksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Yunus alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para nabi bertingkat-tingkat, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengikuti Nabi Yunus dalam masalah ini, tidak sabar dalam berdakwah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbik, bersabarlah wahai Muhammad atas keputusan Rabbmu, wala takun ka sahibil huti idz nada wa huwa magdzum. Janganlah kau seperti Yunus ketika dalam perut ikan paus, dia menyeru Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menderita, yaitu tidak sabar. Oleh karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar ketika berdakwah, bahkan ketika diusir oleh penduduk Taif, datang malaikat menawarkan untuk mengirimkan azab kepada kaum musyrikin, maka Nabi Muhammad SAW bersabar dengan berkata, jangan kirim azab kepada mereka. La'allallahu yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'a. Bisa jadi Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Maka Rasulullah SAW lebih mulia dari sisi ini daripada Yunus alaihissalam. Akan tapi Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan kita tidak beradab. Rasulullah mengatakan, la yambagi li abdin
an yaqula anni khairun min Yunus bin Matta. Jangan, tidak pantas bagi seorang hamba untuk berkata Muhammad lebih baik daripada Yunus bin Matta. Tawaduknya Nabi SAW. Setelah kita tahu Rasulullah adalah Rasul yang terbaik, yang Rasulullah pernah berkata, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Tapi janganlah seorang mengatakan Muhammad lebih baik daripada Yunus kalau dalam rangka untuk merendahkan Yunus alaihissalam. Dia adalah Rasul yang mulia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang belum tentu bisa bersabar seperti dia. Kita tidak tahu bagaimana umatnya ketika itu. Oleh karena Rasulullah ingatkan, jangan seorang berkata Muhammad lebih baik daripada Yunus bin Matta dalam rangka menjatuhkan Nabi Yunus, karena dia adalah seorang hamba yang mulia, seorang Rasul, dan derajatnya semakin ditinggikan setelah dia melakukan kesalahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.